Nah, Mbak Ria, kita mau tahu gitu kalau dari Mbak Ria kan sebagai PhD student gitu ya, di University of Western Australia yang ada di Bali gitu ya. Mbak Ria nih kenapa nih memutuskan untuk jadinya base-nya di Bali? Karena lebih dekat ke orang tua, jadi saya takutnya kan kalau misalnya border ditutup seperti Australia pada saat ini susah sekali untuk keluar masuk. Saya bisa pulang ke orang tua, tapi juga nggak tinggal bareng orang tua gitu. Ya karena saya pindah sendiri, saya nggak dengan keluarga. Kenapa saya pindah di Bali juga karena di Bali banyak kegiatan. Jadi kita nggak cuma sekedar belajar di depan laptop aja, tapi kita bisa ikut kayak dansa salsa. Kalau sore banyak kegiatan seperti painting, atau kalau kita mau ikut spoken word kayak jamming dengan banyak kata-kata, pokoknya segala macam seni ada di Bali. Jadi saya rasa itu bisa ya, selain work life balance juga nggak terlalu membosankan, nggak cuma di depan laptop aja gitu. Kalau misalnya di rumah mungkin pulang dari kerja mungkin saya ya nonton TV lah, nggak ada yang lain. Oke, jadi sama ya alasannya bisa work life balance juga ya. Tadi di Bali sebenarnya banyak activity juga yang sebenarnya bisa dieksplor ya. Iya, dan kita belajar banyak kebudayaan lain juga. Jadi kayak selama di Bali saya sempat belajar bahasa Spanyol. Oh, Jadi oke, karena menarik. ya karena banyak orang dari belahan dunia lain yang ada di sana, jadi Oke. bisalah. Jadi Bali itu kayak melting pot dari semua culture di dunia ya, beberapa culture di dunia ya. Itu juga salah Betul. satu advantage ya untuk tinggal di Bali gitu. Mungkin ketakutan orang selain satu, saya ada siapa ya di sana gitu. Yang kedua mungkin kayak berapa yang harus saya bawa sih sebenarnya kalau mau ke Bali gitu ya. Langkah-langkah apa sih gitu supaya apa yang harus disiapkan untuk ke Bali gitu selain tadi ya uang, networking apa gitu. Nah kalau menurut Mbak Ria nih apa nih? Jadi digital nomad itu yang membuat mereka berhenti bukan karena kekurangan uang, tapi karena tidak ada komunitas. Ketika mereka Oh, nggak ada komunitas, ya mereka merasa terisolasi dari pekerjaan. Bukan hanya di Bali, di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya, jadi mereka menikmati hidup, mereka pergi kemana saja, bisa kerja, tapi sebenarnya ketika tidak ada komunitas, mereka kembali ke negara asal atau ke kerja tradisional gitu. Bukan karena mereka nggak ada dana atau nggak bisa kerja lagi, tapi karena mereka merasa terisolasi. Jadi memang komunitas itu sangat penting. Dan kalau saya tidak menemukan kesulitan untuk ketemu teman, tapi yang susah adalah menemukan tribe. Jadi menemukan teman yang sejalan. Karena terlalu banyak misalnya, contohnya karena saya agak-agak beda, kebanyakan kita ketemu orang di Bali adalah kalau nggak turis, mereka mungkin sedikit hipster, hippie. Kemudian kita ketemu banyak orang yang agak-agak mungkin spiritual seperti di Ubud. Dan ketika kita peneliti, kita saintis, kalian itu muslim. bukan oke. teman-teman kita ya. Jadi Ya. menurut saya ketemu banyak teman justru di coworking karena kita semua sama-sama kerja, kita semua sama-sama profesional, dan ketika ketemu dengan orang-orang yang di coworking kita juga punya beban kan, kayak tetap harus kerja, suatu saat nggak bisa selalu party. Jadi itu saya merasa menemukan komunitas di situ, dan yang perlu disiapkan sebenarnya mental aja sih. Jadi datang aja dan kita lihat apakah kita merasa nyaman, karena tantangan itu kita nggak bisa lihat sampai kita ada di sana. Menurut saya. Benar, benar. Ya, jangan terlalu overthinking ya. Karena memang beberapa mungkin ada yang ingin ke Bali, tapi terus akhirnya karena overthinking nanti teman di sana gimana, kayak gitu kan. Terus jadi maju mundur, maju mundur. Saya menemukan beberapa yang seperti itu ya, maju mundur mau pindah ke Bali. Harus sering-sering kerja dari Livit Hub Sanur Bali biar ketemu teman baru. Ya, ini mungkin salah satu tipsnya ya. Kita kerja di coworking space, jadi mau nggak mau kita dapat jejaring baru gitu ya, seperti itu. Betul, karena orang-orangnya kerja. Karena di Bali itu menurut saya ada perbedaan yang sangat jelas antara orang yang kerja dan orang yang Bali Bum, yang hanya ingin di pantai, kita santai karena mata uang kita lebih tinggi mungkin, jadi saya di Bali cuma mau relax aja. Itu akan beda cara berpikir, bagaimana kita menggunakan waktu, prioritas. Jadi saya sebagai single yang datang ke Bali, saya merasa kita butuh komunitas di mana orang-orangnya bekerja dan berusaha untuk menjaga balance, nggak cuma sekedar party, mabuk, jalan ke pantai, belanja.